kasus perampasan ruang yang hari ini kita bawa nih soal pemagaran laut, itu terjadi setidaknya dari catatan Kiara, ada di Pulau Sangiang, Pulau Pari, Wawoni'i, Torobulu, Jeneponto, Rempang, Manado, Aceh, Sedang Bedagai, dan tolong dicatat. Itu semua kasus-kasus yang kita laporkan kepada KKP dan tidak ada respon. Kalau kemudian pemagaran yang terjadi hari ini dibiarkan, seolah-olah dibiarkan 7 bulan nggak ada yang merespon, tanya mereka berani nggak melapor? Karena kami sudah tanya ke mereka, kenapa mereka nggak melapor? Karena mereka takut, nggak tahu mau kemana, mau merespon mana. Kasus-kasus bagaimana kawan-kawan di Wawoni'i itu berdarah-darah, ditambang nikel, apa pernah ada orang yang mau peduli? Enggak, ini kasus ini mencuat, ini karena ada di halaman kita di Jakarta. Di Pulau Pari, itu perempuan-perempuannya itu sampai berdarah-darah untuk mempertahankan ruang hidupnya. Apa KKP bergeming? Enggak, cuman periode Ibu Susi waktu itu pernah turun ke Pulau Pari. Setelah itu tidak ada lagi sama sekali. Bahkan tanya nelayan, apa mereka kenal menterinya sekarang? Mohon maaf ya Pak ya, tapi memang begitulah kejadiannya. Kita ini mau ngomongin laut, mau ngomongin pemanfaatan ruang, masalahnya adalah kita ini berbicara atas nama siapa? Ruang mana yang mau diperuntukkan untuk nelayan? Karena tadi yang saya sebut itu hanya segelintir dari kasus-kasus perampasan ruang yang terjadi di pesisir dan sekali lagi negara abai. Kalau kita lihat dari timeline, di bulan, koreksi kalau saya salah, ini yang juga kami analisa ya. Jadi di bulan Juli, ya Juli udah mulai ada pembangunan, Agustus itu DKP sudah tahu, kemudian di bulan September ada turun, ada Polsus, ada PSDKP, gitu ya, betul Pak? Bapak dari Ombudsman pasti tahu gitu. Artinya ini bukan, kami menghargai semua orang butuh proses, kami menghargai sekali, tapi jangan ditutupi. Kasih tahu kami sebenarnya ini ada apa dan jujur ini punya siapa. Itu aja udah. Karena konteksnya adalah kalau kita mau lihat dari grand design-nya, ini kita tahu ujung-ujungnya penimbunan pasir, penimbunan pantai dan pasir ini yang kemudian akan dibawa ke Jakarta. Siapa, Mbak? Sorry Mbak, yang nutupin siapa Mbak? Kita semua. Saya tidak akan menuding, silahkan jujur dari hati kawan-kawan. Siapa yang menutupi? Oke. Tanya rakyat, mereka tahu siapa yang melakukan ini, perusahaannya siapa. Mereka tahu. Ujung-ujungnya penimbunan pasir dan perusahaan, maksudnya apa nih Mbak? Karena memang kalau kita lihat bagaimana desainnya ini seperti reklamasi sebenarnya. Gitu. Kalau kita lihat ya, ini kalau kami menganalisa, kemarin kami ke sana, kami lihat langsung, kami berdiskusi dengan nelayan, makanya kenapa saya bilang, kadang-kadang nelayan ini lebih cerdas dari kita, makanya jangan dibodoh-bodohi. Mereka itu tahu nama perusahaannya, mereka sebut. Saya nggak akan sebut, silakan kawan-kawan yang tadi bilang udah riset dan lain-lain, silakan turun lagi, tanya mereka yang betul. Tapi kalau dibilang apakah di era Pak Trenggono tidak ada penegakan hukum terkait pemanfaatan ruang laut? Kita di Pulau Rupak, kita segel Mbak. Di beberapa yang di Kepri banyak yang kita segel. Jadi tolong melihat segala sesuatu itu secara objektif. Kalau melihat semuanya salah, salah semua. Tapi kalau kita mau lihat ini ada yang benar, ayo kita perbaiki bersama, gitu loh. Oke, saya di situ dulu nih. Saya ini biar kita adil melihat. Kita harus adil dari pikiran. Kalau kita nggak adil dari pikiran, sudah bertendensi apa aja salah yang dibikin oleh pemerintah, terus menutup lagi. Ini harusnya benar, harusnya benar. Ya sabar, kita ini lagi proses hukum, Mbak. Kalau namanya proses hukum, itu ada yang boleh dibuka, ada yang tidak. Tunggu aja 20 hari ini. Nanti Mbak Susan boleh ngomong lagi. Ya kan? Mbak Susan kan banyak teman-temannya di media. Gitu. Pertama, kita bisa runut bagaimana kasus-kasus perampasan ruang yang hari ini sedang ada di meja ini, gitu ya. Bagaimana kemudian respon KKP, silakan kita sama-sama lihat secara mendalam dari setiap kasus yang pernah ada, gitu ya. Dan kasus-kasus itu semuanya sebenarnya sudah masuk ke KKP. Di bulan Oktober tahun lalu, kalau Bapak ingat, kita pernah masuk ke dalam kantor KKP dan di situ hanya diterima oleh staf-staf dan itu terima kasih banyak gitu ya. Tapi di saat bersamaan tidak ada respon positif atau berhentinya kasus-kasus perampasan ruang yang terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil. Mungkin ke depan yang perlu disikapi adalah kalau kemudian ada permasalahan dengan sistem pengawasan dan lain-lain, ya nelayan itu mau kok bantu ngawasin. Kami juga ada Pokmaswas kok Mbak. Udah kita nggak usah berdebat. Sudah Pak, sudah Pak, sudah Pokmaswas itu sudah banyak dan tidak pernah ada respon yang positif. Silakan hubungi Kiara langsung. Nanti kita akan tunjuk nelayan-nelayan mana yang sudah melaporkan Pak.